ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia yang telah meraih peringkat ke-14 di dunia dengan pengidap AIDS sebanyak 642.000 jiwa pada tahun 2025. Yang telah meraih peringkat ke-14 di dunia dengan pengidap AIDS sebanyak 642.000 jiwa pada tahun. Ngeri juga ya. Masa iya Indonesia menempati peringkat ke-14 di dunia? Iya sih, masa anak Indonesia bisa sampai segitunya jumlahnya? Cara meminimalisirnya gimana ya? Aku kurang tahu deh. Ini ada videonya. Wah, dulu yuk. Ayo. Pada awal Oktober 2024, tercatat ada 679 kasus baru HIV di Karawang, dengan total kasus mencapai 824 kasus pada tahun 2024. Angka ini adalah angka yang tertinggi dalam pencatatan. Pada 2021, jumlah kasus HIV AIDS mencapai 244 kasus, kemudian bertambah pada tahun 2022 menjadi 414 kasus. Selanjutnya 2023 mencapai 593 kasus, dan pada 2024 jumlah kasus HIV AIDS meningkat drastis menjadi 824 kasus. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi, HIV dan AIDS itu berbeda. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang daya tahan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah penyakit yang muncul ketika virus HIV mulai merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh mudah terkena penyakit lain. Emang penularannya gimana sih? Penularan penyakit AIDS perlu diwaspadai karena dapat terjadi melalui berbagai cara. Penyakit ini dapat menular lewat hubungan badan tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, transfusi darah yang berlebihan, dan lain-lainnya. Penyakit ini tidak menular lewat sentuhan atau penggunaan makan bersama. AIDS ternyata ngeri juga ya. Iya, tapi lu tahu nggak gejalanya apa itu? Gejala penyakit AIDS biasanya muncul secara bertahap. Gejala awalnya mirip seperti flu, demam, lemas, nyeri otot, dan pembekakan kelenjar getah bening. Lama-kelamaan, penderita mudah sakit, berat badan menurun, dan gampang tertular penyakit lain. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan semakin parah karena sistem kekebalan tubuh terus melemah. Sebuah penyakit dapat memicu atau meningkatkan risiko terjadinya penyakit lain karena banyak sekali penyakit yang saling berhubungan atau malah memperburuk kondisi tubuh secara keseluruhan. Contohnya pada penyakit hipertensi, yaitu tekanan darah yang tinggi. Apabila penyakit ini tidak cepat segera ditangani, dapat menimbulkan penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, stroke, dan penyakit serius lainnya. Meskipun demikian, kita dapat mencegah penularan penyakit AIDS dengan cara hindari penggunaan jarum suntik yang bergantian, menghindari konsumsi narkoba dan alkohol, memastikan donoran darah yang diberikan aman, serta melakukan edukasi dan penyuluhan yang tepat tentang penyakit AIDS. Walaupun belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit AIDS, namun sang penderita bisa menjalankan terapi ARV atau antiretroviral yang digunakan untuk menekan perkembangan virus di dalam tubuh serta menjaga tubuh agar tetap kuat. Gimana sih? Oh ya, kalian tahu nggak? Selain berdampak pada kesehatan, AIDS juga memiliki dampak sosial dan psikologis loh. Banyak penderita mengalami diskriminasi dan juga dijauhi oleh lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga, teman, dan masyarakat sangat penting agar mereka bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Penanganan HIV atau AIDS tidak hanya berfokus pada pengobatan medis, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup penderita. Mereka membutuhkan dukungan gizi yang baik, konseling psikologis, serta pendampingan sosial agar mereka lebih semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Edukasi kepada masyarakat juga penting agar mengurangi stigma terhadap penderita.
pemerintah dan berbagai lembaga kesehatan terus berupaya dalam menekan penyebaran HIV atau AIDS melalui edukasi, kampanye kesadaran, layanan tes HIV gratis, dan penyediaan obat ARV bagi penderita. Dengan pengetahuan yang cukup dan sikap peduli, penyebaran penyakit AIDS dapat dicegah bersama. Penyakit ini sudah lama ada, tetapi para ilmuwan belum mengetahuinya. Bahkan kasus-kasus sebelumnya itu adalah kasus AIDS. Pada tahun 1986, International Committee on Taxonomy of Virus memutuskan nama penyebab penyakit AIDS adalah HIV sebagai pengganti nama lab dan HTLV-3. Kasus AIDS pertama di Indonesia ditemukan pada 15 April 1987. Saat itu, seorang wisatawan berasal dari Belanda, 44 tahun, bernama Edward Huff, meninggal di Rumah Sakit Samlah Bali. Penyebab kematian lelaki asing itu adalah penyakit AIDS.